Sebelum kita mulai masuk ke dalam topik yang akan kita bicarakan sebentar, saya harap kamu paham apa yang saya sampaikan dalam bahasa yang bercampur aduk, ya, gado-gado gitu. Harap kamu boleh paham lah apa yang saya sampaikan. Oke. So, sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Hari itu sudah pernah diperkenalkan, tapi secara personal saya mau perkenalkan diri juga. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, jadi yang paling sulung perempuan, yang terakhir adalah laki-laki. Jadi saya dilahirkan oleh orang tua saya di Tarakan, Kalimantan Utara. Dan waktu itu saya dilahirkan secara prematur. Jadi saya 7 bulan sudah lahir. Begitu. Jadi karena mama saya pendarahan yang sangat berat dan hampir meninggal juga lah. Gitu. Tapi karena Tuhan yang bercampur tangan, apalagi dari kampung, ya, jadi mereka terpaksa mengusung mama saya. Tahu mengusung kah? Ya, dia diusung dari kampung, jalan kaki ya, nggak ada kendaraan. Diusung dari kampung pergi ke kota, sampai di kota. Karena masa itu tahun baru Cina, dekat-dekat tahun baru Cina kan tuh. Terus saya lahir 15 Februari kan. Jadi waktu sampai di sana, itu dokter-dokternya tuh kebanyakan tidak bekerja. Jadi yang ada di sana hanya dokter orang Jawa. Hanya orang Jawa saja yang waktu itu ada di sana. Jadi dia yang membantu operasi mama saya, ya. Jadi karena dokter itu namanya Yanto, ya, maka nama saya menjadi Yanti. Jadi diambil dari nama si dokter itu gitu. Jadi sampai dari kecil sampai besar orang selalu pikir saya ini orang Jawa, padahal saya bukan orang Jawa. Saya 100% orang Dayak gitu ya. Dayak Iban mama saya, Dayak Lundaya papa saya, dari sebelah Indonesia. Nah, jadi ada balado. Saya tidak berapa pandai bahasa Lundaya berbanding saya punya husband. Jadi yang saya pandai justru bahasa apa saudara? Bahasa Jawa. Karena waktu saya umur 12 tahun, ayah saya, jadi saya cerita dulu, saya punya ayah nih. Dia seorang pendeta, dia seorang pastor, mama saya juga pastor. Mereka berdua lulus dari sekolah teologi Jeffrey. Jadi mereka melayani dari sejak muda lah, mereka ketemu juga di sekolah teologi itu, ya. Ayah saya belajar sampai sudah jadi doktor. Jadi sebagai seorang anak pastor, saya punya pergaulan ini sangat strict, sangat terbatas. Saya tidak boleh keluar rumah selepas jam berapa. Saya bergaul sama siapa tuh dipantau. Saya jalan pergi mana, papa saya pasti ikut. Nah, jadi kebayangkan lah ya, seperti apa hidupnya seorang anak pastor, apalagi saya seorang perempuan. Nah, lepas itu, karena ayah saya bekerja sebagai pastor, dia sering berpindah-pindah tempat pelayanan. Jadi bermula dari Jakarta, Ujung Pandang, lepas itu kami pergi ke Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah inilah saya dibesarkan. Saya besar dari umur 12 tahun sehingga 17. That's why kenapa saya sangat fasih berbahasa Jawa. Jadi kalau saya jumpa tuh abang-abang tukang bakso di luar tuh, memang saya terus keluar bahasa Jawanya. Saya happy, saya boleh cakap bahasa Jawa dengan dia. Ya, jadi kalau ada yang cakap bahasa Jawa dengan saya pasti sambut ya dengan bahasa Jawa juga. Nanti kalau saya campur-campur cakap bahasa Jawa di sini ya, opo jenengmu? Kowe ngerti Kak? Ya, itu bahasa Jawa. Jadi nanti kita boleh mengetahui bahasa orang lain. Seperti saya mau belajar juga bahasa kamu orang Dusun Afghanistan ya. Nah, oleh karena saya anak pastor tadi yang saya bilang ya, saya punya papi, saya punya ayah. Dia punya satu peraturan di rumah yang cukup strict. Peraturannya adalah dia sampai tulis di kami punya dinding di rumah tuh, dia kasih tampal, no Bible, no breakfast. Jadi maksud dia bangun jam 5 pagi, saya masih ngantuk, saya masih dia nggak peduli bangun jam 5 mesti doa. Itu dalam keadaan kayak gini tuh kan, kita pasti ngantuk kan. Jadi jam 5 udah harus bangun, duduk doa sampai jam 6. Jadi bila bangun tuh ya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bila sudah selesai berdoa baru boleh makan minum. Jadi no Bible, no breakfast. Itu saya punya
Papa punya moto. Nah dari situlah mengapa saya paham mengenai firman Tuhan, karena dari kecil sudah diajar, dan dari kecil itu diajarnya berulang-ulang sampai bosan. Memang betul ya, karena dari seseorang itu mengalami Tuhan, dia perlu mengenal dulu. Jadi mula-mula memang masih saya diajar, pandai itu datang dia punya bosan. Saya sudah tahu satu ayat sampai saya hafal. Jadi kalau macam kami ada pertandingan, pertandingan kadang-kadang dulu di gereja ada pertandingan membuka Alkitab paling cepat, sekarang buka dari Wahyu 1 ayat 16, 1-2 detik memang confirm saya boleh buka. Sekarang saya mau tes kamu nanti. Kalau boleh buka cepat kayak itu ayat gitu. Nah, bisa ya gitu. Jangan sampai Wahyu 1 ayat 16. Ya sudah sih, padahal Kolose gitu. Gitu ya. Jadi yang saya pelajari dari kecil sampai saya dewasa, sampai akhirnya saya bertemu secara pribadi dengan Tuhan, itu adalah memerlukan masa. Ya, jadi hari ini saya ingin kita belajar bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan sehingga kita mencapai kedewasaan rohani. Itu yang saya mau kita pelajari hari ini ya, mencapai kedewasaan rohani. Tapi sebelum itu, saya mau menjawab soalan yang hari itu merungsingkan salah satu adik kita, salah satu sahabat kita si Berenly, yang saya rasa mungkin ada beberapa yang lain yang waktu itu pernah ditanyakan lah, kan mereka tanya tuh, si satu sajian tuh tanya kalian nih, sajian guys, ya dia tanya sama kalian, kenapa kamu menyembah Yesus? Dia tuh kan manusia, ya. Jadi ini soalan bermain di dalam kepala saya, karena saya tidak sabar mau jumpa Berenly, tapi Berenly minggu lepas nggak ada. Nggak ada kan? Are you sure? Iya kah? Aduh, sorry. Saya kok tiada Berenly. Sorry. Jadi saya yang salah. Jadi hari ini saya mau jawab itu on behalf of Berenly dan on behalf untuk kita semua. Ya, sebelum saya jawab, ada yang kira-kira boleh bagi jawaban nggak? Sekiranya ada orang cakap macam ini sama kamu, apa yang akan kamu jawab? Siapa yang boleh kasih respon? Oke, saya akan jelaskan terus ya. Karena ayah saya seorang pastor dan dia juga seorang pensyarah di sekolah teologi, ya, sekolah teologi. Dia khas menangani mengenai pembelajaran agama Kristen. Jadi selain Alkitab, yang ada di rumah kami itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada di rumah beserta dengan tafsirannya. Jadi ayah saya itu membandingkan antara Al-Quran dengan Alkitab di depan mata dia dan membandingkan setiap ayat yang ada di situ. Gitu. Dan dari pelayanan ayah saya yang saya sendiri lihat dan saksikan bagaimana ramai orang-orang yang belum percaya Tuhan, orang-orang Islam itu, bila mereka datang ke rumah dan mereka memang nampak Al-Quran di situ, mereka tanya, Pak, kenapa Bapak ada Al-Quran Pak? Gitu. Oh iya ada, sebab saya mau tahu isi Al-Quran seperti apa dan tafsirannya seperti apa dibanding dengan Alkitab. Jadi siapa di sini yang sudah pernah baca Al-Quran? Siapa? Tidak? Sudah paham ya? Saya sudah pernah baca Al-Quran karena ya buku yang daripada ayah saya itu. Nah jadi yang saya paling ingat dan saya paling berkesan, karena pernah ada satu ketua kampung semasa saya di Jawa Tengah. Ketua kampung tuh kira besar lah gitu. Di sini namanya apa sih kalau ketua kampung tuh deh? Ya, ketua kampung. Nah dia, ya jadi waktu kepala itu lah kali. Tapi tadi itu desanya gede loh. Desanya gede itu waktu saya di sana, namanya Ungaran. Dan tempatnya itu sangat indah, menawan, mempesona. Wah pokoknya hutan, saya memang suka yang begitu. Nah jadi waktu saya pindah ke sana dengan keluarga semuanya, ini kepala desa, dia berteman sama papa saya. Kan papa saya setiap kali ada kerja bakti kampung, dia pergi ikut kerja bakti sama mereka. Dia ikut kasih bersih got, dia angkat sampah, wah dia ikut bantu karena dia mau berkawan sama mereka nih. Nah, jadi dengan dia berkawan sama mereka tuh, lama-lama si kepala desa ini senang gitu loh sama saya punya papi. Dia senang, terus dia datang ke rumah. Mereka udah ngobrol-ngobrol, minum kopi gitu kan. Nah sementara mereka ngobrol-ngobrol itu, lama-lama dia tanya sama papa saya mengenai itu tadi Al-Quran sama Alkitab.
waktu. Nah, papa saya of course lah ambil peluang itu untuk to the point menginjil dia. Nah, hari itu saya sendiri saksikan dia bertobat, tapi dia tidak terang-terangan dengan keluarganya. Sebelum itu dia masih diam-diam, tapi waktu di bertobat itu dia sampai nangis. Nah, dia bilang dia selama ini baca Al-Quran, tapi dia baru paham hari itu. Dia baru paham hari itu semasa papa saya menerangkan jelas-jelas di depan dia, ya. Nah, hari ini tadi sempat saya punya suami singgung, ya, dia sempat bilang yang di dalam Al-Quran pun disebutkan mengenai siapakah Yesus. Nah, sekarang yang kamu kena tahu dalam Al-Quran Yesus namanya siapa? Namanya Isa Al-Masih, tapi dia orang yang sama. Dia pribadi yang sama. Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu yang orang yang sama, ya. Dalam Al-Quran juga ada Maria. Kita bilang Maria, mereka bilang Maria. Mereka bilang Maryam. Sekarang kita lihat. Ini dalam Al-Quran. Ya. Kamu boleh nampak tak? Yang sebelah sini enggak nampak kan? Cuma aku pergi menyempil-nyempil tengah-tengah nih deh. Nyempil aja, nggak apa-apa, dekat-dekatin deh. Kamu nggak pakai masker, nggak apa-apa. Susah bercakap kalau saya masih mau pingsan katanya. Oke, jadi menyempil-nyempil supaya semua boleh lihat. Kenapa? Sebab nanti kalau kamu keluar dari sini, kamu akan ketemu sama orang-orang yang akan mempertanyakan iman kamu. Mereka akan tanya tuh, dan mereka akan sengaja untuk membuat kamu menjadi bingung, membuat kamu jadi lemah, terus tahu-tahu kamu jadi Abdullah. Ya, terus tahu lama kamu berubah jadi Iya, itu yang saya tidak mau terjadi. Saya tidak mau satu orang pun dari kamu 78 orang ini begitu. Saya tidak mau. Jadi hari ini saya mau kamu dengar, belajar baik-baik, tulis kalau perlu, ya. Oke, ini di dalam QS tentang Maryam, ya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. QS Maryam 18. Ini semasa dia berjumpa dengan siapa? Gabriel. Dalam Islam, Gabriel itu namanya Jibril. Oke? Saat Maryam mengingatkan Jibril kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka malaikat Jibril gemetar karena takut dan wujudnya kembali berubah seperti rupa aslinya. Lalu Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanya seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Saya ulangi, seorang anak laki-laki yang suci. Surat Maryam 19. Oke? Maryam merasa heran dengan berita tersebut, maka ia mengatakan, bagaimana aku bisa punya anak laki-laki? Dengan cara apakah akan terjadi kelahiran anak laki-laki seperti itu dariku, padahal aku bukanlah wanita yang bersuami dan mustahil aku berbuat lacur. Karena itulah dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa Maryam berkata, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Maryam 20. Jadi di sini kalau kamu baca dalam Injil sama, apa yang sama? Maryam itu waktu melahirkan, Maria itu semasa dia mengandung, dia bukan dari hubungan suami istri. Ya, dia tidak berhubungan. Oke, kamu sudah besar ya, saya cakap sama kamu seperti orang dewasa, bukan sama anak kecil. Ya, jadi dia tidak ada hubungan seksual dengan siapa? Dengan Yosef, dengan Yusuf. Tadi dia punya calon itu, ya, dia tidak ada hubungan. Oke, sudah yang sana tuh belum? Sudah Pak? Jangan biarkan domba. Ya, saya tidak mau kamu tertinggal. Apa itu? Oh, kamu order makanan, ya patutlah, astaga naga. Semalam si Winnie ditunggu sama si itu. Kok tidak kalau dia lagi kan? Kasih tahu tiada kah? Kalau kan? Oh, sudah kita kasih tahu. Siapa tuh yang kemarin kita jumpa di kelas? Kok kasih tahu dia kan? Gak apa-apa, bercanda. Ya, baguslah kalau kamu ada order. Tunggu dulu dong. Siapa hari jadi ya? Saya tidak mau ada yang ketinggalan. Ada yang hari jadi? Mesti bagi tahu lah. Yang mau tulis boleh tulis.
Kamu boleh tulis dia punya ayat Maryam 19. Kalau orang tanya, coba kamu baca dalam Al-Quran Maryam 19. Sebelum kita bagi jawaban, coba baca Maryam 19. Dia sendiri kena baca Al-Quran. Kalau dia sendiri tidak baca Al-Quran, dia tanya begitu sama kamu tanya balik. Kamu sendiri baca Al-Quran, kamu nggak? Tanya balik sama dia. Paham nggak kamu punya Al-Quran? Nah, kamu boleh nampak kan? Nampak ya? Tapi dia tidak paham. Iya, kadang-kadang tidak ada yang mau menjelaskan gitu. Oke, sudah ya. Yang tadi keluar sudah masuk. Oke. Kami tengah membahas mengenai surat Maryam dalam Al-Quran. Silakan dibaca. Oke, ya, next. Lalu Maryam membawa Isa kepada kaumnya. Ini selepas dia sudah melahirkan Isa. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Nah, pada saat ini berlaku, actually Jesus itu baru lahir. Dia ada di dalam ayunan, menurut Al-Quran. Tapi, semasa dia baby, dia masih baby, ya, baru lahir bah, dia boleh bercakap. Menurut Al-Quran, dia boleh bercakap. Ini yang bercakap nih Isa, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab, Injil. Ini dalam Al-Quran ya. Isa sendiri cakap, dia bagi Alkitab. Dalam kurung Injil. Actually, kitab yang diyakini oleh orang Islam itu adalah Al-Quran, Injil, Zabur. Injil itu mereka percaya tahu. Mereka percaya karena mereka diajar itu. Tapi mereka sudah diajar kesesatan di mana Yesus itu diganti pada saat dia disalibkan. Di situ sesatnya. Sesatnya mereka, Yesus itu diangkat ke surga sebelum dia disalibkan. Nah, tapi pernyataan ini adalah bertolak belakang dengan Al-Quran sendiri. Karena Al-Quran sendiri bilang Yesus itu mati. Macam mana dia diangkat kalau dia mati? Paham gak? Berarti ayat dalam Al-Quran itu tercanggah. Paham gak? Nah, itu yang tidak pernah orang Islam tanya sama dia punya ustadz-ustadznya pun saya tidak mengerti kenapa tidak memberikan jawaban. Karena kebanyakan mereka pun diajar yang sudah salah, Pak. Dari awal tuh udah salah. Ya, paham di sini. Jadi Isa cakap, aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku menjadikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal. Macam mana orang diangkat kalau dia nggak meninggal? Maksud saya begini, mereka bilang dia diangkat, tidak disalibkan, tapi kenapa dikatakan dia meninggal? Sedangkan kalau diangkat hidup-hidup, Pak, paham kan? Nah, ya, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan. Ada, dia cakap dibangkitkan hidup kembali. Isa sendiri cakap itu ada dalam Al-Quran. Nah, kalau mereka bilang dia diangkat, jadi dia dibangkitkan hidup kembali, itu macam mana? Itu satu kalimat yang bercanggah, Pak. Paham? Oke. Ini saya ambil langsung dari website Isa dan Islam. Memang ini website orang Islam. Saya pergi cari, ya. Ada 6 ayat Al-Quran terpenting tentang Isa Al-Masih. Bila kita membaca Al-Quran, terdapat begitu banyak ayat-ayat yang menyinggung soal Isa Al-Masih. Setidaknya ada 6 ayat terpenting mengenai Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Dengan mempelajari 6 ayat Al-Quran terpenting tentang Isa Al-Masih di bawah ini akan menolong Anda untuk lebih mengerti siapakah Isa Al-Masih sebenarnya. Orang Islam sendiri kadang tidak tahu siapa Isa Al-Masih, tapi mereka anggap dia nabi saja. Nah, tapi kenapa Isa Al-Masih yang mereka cakap nabi itu sebenarnya adalah Tuhan? Nanti kamu akan tengok di sini. 6 ayat Al-Quran terpenting tentang Isa Al-Masih. Al-Quran menyebut Isa Al-Masih dalam lebih dari 90 ayat di 15 surah. Dari ayat-ayat ini, tahukah Anda 6 ayat terpenting? Jadi dalam Al-Quran Isa Al-Masih itu disebut
sangat amat banyak berbanding Nabi Muhammad. Isa Al-Masih itu disebut berulang-ulang dalam surah dan dalam ayat-ayat di Al-Quran tuh. Oke, yang keenam, kita turun ya, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6. Isa tanda dan rahmat bagi manusia. Jibril berkata, kami menjadikannya Isa suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat. QS 19 ayat 21. Yang kelima, Isa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit, sopak mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup. QS 5 ayat 110. Isa mengerjakan mujizat-mujizat. Ini dalam Al-Quran. 4. Isa satu-satunya nabi suci. Isa seorang anak laki-laki yang suci. Ya, suci. Sekali lagi, dia tidak lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan. Maryam berkata, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. QS 3 ayat 47. Isa satu-satunya nabi yang dilahirkan perawan. Jadi Maria ini perawan, belum pernah berhubungan, perawan, tapi tahu-tahu mengandung daripada roh. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalau dia digandung daripada roh, dia tuh bukan manusia yang sepenuhnya seperti kita. Jadi kalau dia bilang, kenapa kamu sembah Yesus? Dia kan manusia. Dia bukan manusia sepenuhnya, Bang. Dia bukan lahir daripada hubungan suami istri. Dia lahir daripada roh Allah. Ada dalam Al-Quran. You have to baca juga. Jangan cuma pandai cakap, kenapa kamu menyembah Yesus, bla 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 bla, tapi dia sendiri nggak tahu. Kamu juga kalau orang cakap macam itu, marilah kita berbincang. Jangan juga ngajakin berantem, ngajakin ngobrol, diskusi. 2. Isa meninggal dan bangkit hidup kembali. Isa meninggal dan bangkit hidup kembali, udah jelas-jelas dari dalam Al-Quran. Macam mana mereka bisa bilang dia tidak meninggal dan dia itu digantikan oleh orang lain disalib? Pada hari aku, Isa Al-Masih dilahirkan. Pada hari aku, Isa Al-Masih meninggal. Pada hari aku, Isa Al-Masih dibangkitkan hidup kembali. QS 19 ayat 33. Dia meninggal dan dibangkitkan kembali. Udah jelas dalam Al-Quran aja ada. Jadi kenapa mereka nggak mengakui Isa itu mati dan bangkit kembali? Dan selama hidup manusia di dunia ini, ada orang yang begitu? Lazarus saja itu dibangkitkan, bukan dia bangkit sendiri. Isa tuh bangkit sendiri loh. Jadi kalau dia tuh manusia, macam mana dia boleh bangkit kalau dia bukan Tuhan? Paham kan? Nah sekarang kamu berpikir begini, tapi kenapa dia jadi dalam rupa manusia? Kamu tahu Pak, perkataan mustahil itu artinya apa? Ya, mustahil itu tidak mungkin. Nah, kita sering bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul kah? Tuhan mau jadi, Tuhan mau jadi monyet kah? Mau jadi kambing kah? Mau jadi apa? Dia bisa nggak? Bisa nggak? Dan dia mau jadi manusia sekarang, boleh nggak? Kenapa dia harus jadi manusia? Karena kita semua berdosa. That's why dia harus jadi manusia. Karena kalian dan saya, kita semuanya perlu diselamatkan. Gitu. Ya. Yang pertama, nomor 1 ya, malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat Isa, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka di dunia dan akhirat. Dalam Alkitab itu dikatakan dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia punya kuasa di bumi dan di surga, itu juga ada di dalam Al-Quran. Isa, kalimat Allah terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, itu ada dalam Al-Quran. Tapi mereka itu matanya itu seperti ditutup, Pak. Kamu boleh paham kan? Tadi waktu siapa yang tadi baca ayat tuh yang ada mau pengsan tuh? Oh ya, dipilih untuk diselamatkan. Kamu tahu gak, kamu itu dipilih untuk percaya sama Tuhan. Mata kamu tuh dibuka supaya kamu tuh bisa terima Yesus sebagai Tuhan. Hanya orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya boleh terima tuh. Selagi dia tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, dia tidak dapat terima Yesus itu Tuhan gitu loh. Dia cuma bisa terima Yesus itu Nabi. Sama seperti kamu masuk polis, kamu dipilih untuk masuk polis. Dari antara 1000 orang ya, ini sekian banyak aja yang bisa masuk jadi polis. Dan dari antara sekian ratus orang, cuma 78 orang Kristen yang masuk ke sini. Kamu dipilih. Jadi maksudnya kamu menjadi Kristen, kamu menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kamu tuh dipilih. Nah sekarang pertanyaan saya, kamu dipilih kan?
boleh ditakutkan.